셋, 별. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM tahun 2024. Video kali ini kakak khusus membahas materi ujian KSM 2023 untuk tingkat provinsi dengan mata uji MI IPA. Materi ujian ini untuk tingkat provinsi kakak jadikan sebagai referensi buat adik-adik dalam persiapan materi-materi ujian dalam menghadapi KSM tahun 2024 ini. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman adik-adik untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru updatean videonya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut bahas soal ke-21. Karena untuk bagian soal fisika itu tidak kakak khususkan membahasnya karena tidak terkejar waktu, maka khusus kita membahasnya di bagian yang dari nomor 21 sampai 40 di bagian yang penjelasan biologinya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 196 yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam surat tersebut tentang ibadah haji dan umrah. Karena udah dibilangnya tentang ibadah haji dan umrah, berarti kita nggak perlu lagi mencari terjemahan dari surat Al-Baqarah 196. Nah, salah satu rangkaian ibadah haji adalah melaksanakan jumrah Aqabah. Ketika sedang ibadah tersebut, sendi yang dipakai adalah sendi geser. Sendi geser itu adalah untuk memungkinkan pergerakan antar tulang. Contohnya ada di pergelangan kaki dan tangan. Berarti ini mungkin ya. Sementara untuk sendi putar itu ada di leher. Di leher ini kita bisa melakukan gerakan memutar. Kalau untuk melempar jumrah sepertinya tidak terlalu dominan kita menggunakan namanya sendi putar. Berarti jawaban yang A adalah salah. Kita lihat yang B. B itu katanya ada sendi pelana dan sendi engsel. Sendi pelana itu adalah, kalau pelana itu dia dua poros, ibaratnya kayak pelana kuda. Tempat kita naik kuda itu kan bisa maju mundur. Berarti ada dua poros yang bisa kita gunakan, contohnya pada ibu jari atau pada pergelangan tangan, bisa maju ke depan, bisa dimundurkan ke belakang pergelangan tangan kita. Bisa contohnya ya, pergelangan, bisa juga di ibu jari, gerakan pada ibu jari. Nah, kalau engsel itu cuman ada pada satu arah gerak saja, seperti engsel pintu, kan cuma satu geraknya. Contohnya bisa kita lihat di bagian siku, lutut. Nah, untuk sendi pelana ini ada pergelangan ada di bagian siku. Bukankah melempar jumrah itu kita lebih dominan menggunakan arah gerak tangan? Bisa di siku, kemudian juga di bagian ibu jari dan pergelangan tangan. Maka yang tepat jawabannya adalah yang B. Kita lihat yang C. Itu ada peluru dan putar. Tidak, karena sendi peluru itu ada di bahu. Bahu itu tidak terlalu oke, tapi tidak menggunakan sendi putarnya gitu. Tetap lebih ke sendi ke pelana, siku, dan pergelangan tangan yaitu engsel. Sementara putar tadi bagian leher tidak. Kemudian yang D engsel dan peluru. Jadi ini tidak. Maka jawabannya adalah yang B.
Lanjut ke soal nomor 22. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan manusia untuk menghindari penyakit hati dan mudah marah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 139. Nah, sebenarnya kita juga nggak perlu menerjemahkan ayat Al-Imran 139 ini, karena di sini sudah dijelaskan orang yang mudah marah terus-menerus dapat mempengaruhi produksi hormon di dalam tubuh. Ketika tubuh merasa terancam, hormon akan bekerja secara sinergis dan dengan sistem saraf simpatis yang berpengaruh terhadap kenaikan denyut jantung. Sebenarnya kata kunci pertanyaannya adalah produksi hormon di dalam tubuh yang berpengaruh terhadap kenaikan denyut jantung atau bikin jantung berdebar-debar dan pupil melebar. Ini biasanya orang yang marah ya. Hormon yang dimaksud adalah dopamin. Dopamin ini dikatakan juga sebagai hormon bahagia karena dopamin ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan di dalam otak untuk meningkatkan suasana hati. Nah, jika jumlah senyawa kimia ini jumlahnya cukup atau cukup tinggi, maka akan membuat si orang yang menghasilkan hormon tadi menjadi bahagia. Kemudian ada namanya B, insulin. Hormon insulin itu pengontrol kadar gula, artinya dia mampu mengubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot atau cadangan gula yang disimpan di otot, itu maksudnya. Kalau yang C, hormon adrenalin, dia kerjasama dengan hormon yang namanya kortisol. Fungsi dari hormon ini adalah sebagai pengendali respon tubuh terhadap stres. Misalnya kalau kita lagi stres berat, biasanya yang muncul itu adalah hormon kortisol. Adrenalin bekerja dengan kortisol, itu dia mampu membuat jantung berdetak cepat, meningkatkan aliran darah, kemudian melepaskan kadar gula untuk dijadikan energi. Makanya orang yang marah itu menguras energi. Orang yang marah, orang yang suka marah, yang suka emosi, biasanya itu jantungnya berdetak cepat, kemudian aliran darahnya mengalir lebih cepat, dan yang pasti adalah dia akan kehabisan banyak energi. Makanya kadar gula tadi yang sudah disimpan dalam bentuk glikogen yang dibantu oleh hormon insulin akan segera dipecah kembali menjadi glukosa, kemudian menjadi energi oleh si hormon adrenalin tadi gitu. Karena salah satunya adalah melepaskan kadar gula untuk dijadikan energi. Kemudian yang D, melatonin. Melatonin ini adalah untuk hormon mengatur ritme sirkadian. Sirkadian ini maksudnya adalah hormon seperti ritme sirkadian ini seperti ini. Yang menentukan kapan jamnya kita bangun, kapan jamnya kita ini mulai mengantuk malam, bangun pagi, itu diatur oleh hormon melatonin mengatur ritme sirkadian kita. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 ini adalah yang C, adrenalin. Lanjut ke soal nomor 23. Masa akil balik pada anak diawali dengan tanda-tanda mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi organ kelamin. Islam mengatur dalam ilmu fikih tentang akil balik pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Organ kelamin sekunder akan berkembang seperti tumbuhnya jakun dan nada suara menjadi keras. Hal ini disebabkan oleh hormon estrogen. Itu hanya ada pada wanita untuk untuk organ kelamin sekunder. Untuk ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kemudian yang B, testosteron, itu hanya ada pada pria. Jawabannya B. Testosteron itu dihasilkan di alat kelamin laki-laki yang namanya testis di sana. Kemudian ada namanya hormon progesteron. Progesteron ini adalah hanya ada pada wanita. Dia fungsinya untuk menebalkan endometrium.
Jika terjadi kehamilan, maka terjadi penebalan endometrium di dalam rahim dibantu oleh hormon progesteron. Kalau yang D, FSH atau follicle stimulating hormone namanya. Follicle stimulating hormone ini hanya ada pada wanita pada siklus menstruasi. Fungsinya untuk pembentukan folikel. Folikel atau bakal dari sel telur. Bakal sel telur ya. Maka jawaban yang nomor 3 adalah hormon pada laki-laki, organ kelamin sekundernya itu akan berkembang karena adanya hormon testosteron. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 1, "Watini wa zaitun," demi buah tin dan buah zaitun. Gambar di bawah ini yang mempunyai ciri-ciri tanaman dikotil yang sama dengan tanaman yang disebutkan ayat di atas adalah, berarti katanya adalah tanaman dikotil. Tanaman dikotil artinya adalah tanaman yang mempunyai keping biji 2. Contohnya kacang tanah, kalau bijinya terlihat utuh ketika kita belah itu ada langsung 2 keping biji. Manakah gambar di bawah ini yang mempunyai ciri-ciri tanaman dikotil yang sama dengan tanaman yang disebutkan ayat di atas? Kita lihat yang A itu adalah dikotil. Dikotil pada Angiospermae. Kemudian ada namanya Gymnospermae. Ini adalah kelompok biji terbuka. Ada namanya kelompok biji tertutup yang Gymnospermae. Itu kedua-duanya ini memiliki akar tunggang. Sementara kalau yang satunya lagi ada namanya monokotil. Itu akarnya serabut. Nah, untuk tanaman dikotil sendiri gimana sih ciri-cirinya? Ciri-ciri tanaman dikotil. 1, keping biji. Keping bijinya ada 2. Kemudian akar tunggang. Selain dikotil yang berakar tunggang, kelompok tumbuhan dari Gymnospermae itu juga memiliki akar tunggang. Ada monokotil, ada namanya dikotil. Kelompok biji terbuka, itu ada namanya dikotil, yang kemudian ada namanya monokotil. Nah, kita lanjut ya ciri-ciri dikotil yang ketiga. Ciri-ciri dikotil yang ketiga itu adalah pertulangan daun ya. Daun. Ada namanya menyirip, menjari. Kemudian kelipatan mahkota 4 atau kelipatan 4 atau kelipatan 5. Nah, untuk sementara ini dulu ya. Nah, kita lihat gambar di bawah ini yang mempunyai ciri-ciri tanaman dikotil yang sama dengan tanaman disebut di atas adalah yang A, ini memang dikotil, ini adalah monokotil. Karena untuk monokotil, dia kelipatan mahkotanya adalah 3, 6. Kalau ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini jawabannya salah. Kita lihat yang B. Yang B ini adalah akarnya tunggang, emang dikotil, kemudian kelipatan bunganya adalah 5. Ini juga dikotil, untuk sementara kita keep. Yang C ini tadi adalah monokotil karena dia mempunyai kelipatan bunganya ada 6.
Dan ini adalah satu bentuk daunnya adalah menyirip atau menjari, maka ini adalah dikotil. Ini juga dikotil, ini juga dikotil. Nah, ragunya kita antara jawabannya B atau D adalah, kalau yang B itu sebenarnya kan juga ciri dari dikotil. Yang D juga ciri dari dikotil. Nah, ada keraguan kakak di sini. Bagi adik-adik yang sudah tahu jawabannya mungkin bisa share di kolom komentar. Tetapi kenapa lebih lebih memilih ke yang ini ya? Mulai dari kelipatan mahkotanya, ini dari pertulangan daunnya. Kenapa enggak ini? Ini kan juga dikotil, tetapi ini selain dari kelompok tumbuhan Angiospermae yang dikotil, Gymnospermae juga memiliki akar tunggang. Maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Mungkin bisa saling share kita di kolom komentar bagi yang punya jawaban yang lain. Kita lanjut ke soal nomor 25. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 2-3 yang dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam jenis dan sifatnya. Salah satunya adalah berbagai tipe paruh burung berdasarkan jenis makanannya. Tipe paruh burung berdasarkan jenis makanannya. Pada tabel di bawah ini, burung yang halal untuk dimakan adalah yang tidak memakan daging atau bangkai. Lihat aja tipe paruhnya, jika dia runcing dan tajam, biasanya dia untuk mencabik-cabik makanannya. Berarti makanannya adalah memangsa hewan lain atau daging atau bangkai. Nah, kita lihat yang satu ini kita karena adalah tipe burung yang buas, dia pemangsa, tipe burung buas pemangsa. Berarti nomor 1 kita coret, ini enggak berarti ya. Kita lihat yang nomor 2 itu rata-rata pemakan biji-bijian, maka kita keep. Yang ketiga ini ada pelikan, kemudian ada ini filter feeding. Filter feeding ini ada hewan yang memakan bahan-bahan organik yang tersuspensi di dalam air. Contohnya adalah flamingo. Kemudian ini juga hewan-hewan yang ada di air sepertinya ya. Kemudian ini berarti ini juga bisa. Kemudian yang ini tidak bisa karena dia terlalu runcing, tajam untuk mencabik-cabik makanannya. Maka yang bisa dihalal untuk dimakan adalah 2 dan 3. Oke, soal nomor 26. Allah menjelaskan bahwa air itu sebagai sebab bagi tumbuhan bisa tumbuh dengan beraneka ragam bentuk, jenis, dan rasanya agar manusia dapat mengetahui betapa kekuasaan Allah mengatur kehidupan. Surat Al-An'am ayat 5. Nggak perlu cari terjemahnya lagi karena sudah ada diterjemahkan. Inti pertanyaan tuh sebenarnya adalah reaksi fotosintesis itu yang mana? Manakah yang merupakan reaksi fotosintesis? Fotosintesis itu adalah di mana air ditambah dengan CO2 di udara karena bantuan cahaya matahari, kemudian klorofil, jangan lupa ya klorofil. Maka air dalam kurung H2O tambah CO2 dengan cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Maka kita samakan reaksinya. Di sini C-nya ada 6 berarti 6. H-nya 12 berarti ada 6. 6H2O ditambah 6 CO2 menghasilkan C6H12O6. Harusnya kita samakan juga, jumlah O-nya adalah 12. Maka 6 lagi di sini 18. Nah, harusnya hasilnya adalah C6H12O6 atau dalam kurung gula tambahkan dengan oksigen. Itulah hasil fotosintesis. CO2 adalah karbon dioksidanya air. Harusnya itu, tetapi entah kenapa ini ada 6H2O. Kalau tidak ada ini, maka jawabannya adalah yang D.
C6H12O6 tambah 6O2. Itu dia jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Saat ini keanekaragaman hayati berkurang sangat cepat karena perubahan kondisi lingkungan. Berikut ini adalah faktor utama yang mempengaruhi penurunan keanekaragaman spesies, yaitu Surat Ar-Rum 41. Surat Ar-Rum 41 itu adalah tentang kerusakan di muka bumi. Darat, bisa jadi laut dan lain-lain, akibat ulah manusia. Itu dia arti terjemahan surat Ar-Rum 41. Karena surat Ar-Rum 41 ini adik-adik itu selalu ditanyakan di dalam soal KSM, baik soal IPS maupun di soal IPA, baik di tingkat MI maupun di tingkat MTS. Biasanya hampir dia sekitar 90% surat Ar-Rum itu selalu masuk di dalam soal KSM, surat Ar-Rum 41. Nah, yang manakah faktor utamanya itu? A. Polusi air, B. Invasi spesies asing, C. Polusi udara, D. Kerusakan habitat. Kata kuncinya adalah kerusakan di muka bumi, berarti muka bumi, di darat, di laut, habitat kan? Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 28. Makhluk hidup sangat membutuhkan lingkungan baik biotik dan abiotik. Biotik itu adalah hidup, tak hidup. Hidup contohnya adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Tak hidup contohnya air, udara, tanah, bebatuan, dan lain-lainnya yang menunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan. Itu dia abiotik. Lingkungan abiotik mengalami daur biogeokimia. Seperti halnya firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum 48 menyebutkan pergerakan awan menjadi air hingga menjadi hujan. Berikut ini adalah daur yang terjadi di dalam ekosistem kecuali siklus air udah daur berarti ya. B. Nitrogen ada, siklus nitrogen namanya. C. Karbon namanya, contoh disebut juga sebagai siklus karbon. Karbon digunakan untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa oksigen. Oksigen dihirup lagi oleh makhluk hidup sebagai sumber pernapasannya. Kemudian hasil pernapasan kembali menjadi karbon dioksida atau CO2. CO2 digunakan lagi oleh tumbuhan sebagai fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup menghirup oksigen. Oksigen yang dihirup hasilnya berupa CO2. Begitu seterusnya menjadi siklus. Yang tidak ada itu adalah siklus energi. Nggak ada dalam geokimia daur energi. Karena yang ada itu adalah energi itu tidak bisa diubah, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya energi listrik menjadi energi panas, energi gerak menjadi energi listrik, dan seterusnya. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Bioma berikut yang memiliki jumlah biomasa yang paling besar adalah A. Padang rumput, B. Gurun, C. Tundra. Tundra itu artinya lumut, D. Taiga. Taiga itu adalah hutan konifer dan kurung berdaun jarum. Di belahan bumi utara, belahan bumi bagian-bagian Eropa sana itu adalah banyak terdapat hutan konifer atau berdaun jarum. Dan faktanya adalah in fact bioma taiga ini adalah bioma terbesar di muka bumi. Otomatis jumlah biomasanya adalah yang paling besar. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, kemudian telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi dan suburlah
dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi nggak perlu lagi cari terjemahannya, udah diterjemahkan langsung. Sebenarnya inti pertanyaan, kembali lagi kakak ingatkan di dalam soal KSM, jika panjang ketemu stimulus soal, inti pertanyaan soal cuman ada di bagian paling terakhir ini. Manakah pernyataan yang mendukung bahwa umbi merupakan modifikasi dari batang? Cukup lihat gambar aja. Ini kan kentang. Kentang ini katanya umbi batang. Nah, apa buktinya kalau si kentang ini adalah umbi batang yang merupakan modifikasi dari organ batang umbinya itu? Nah, buktinya adalah kita lihat A, struktur yang membesar untuk menyimpan cadangan makanan. B, adanya jaringan epidermis yang menebal. C, adanya nodus yang ditunjukkan dengan tunas. Kita tahu kalau tunas itu biasanya tumbuh kan di ketiak-ketiak daun. Tunas itu tumbuhnya kan di pangkal di batang ya, di dekat ketiak daun. Daun itu kan tumbuhnya di batang. Kemudian tunas tumbuhnya di ketiak-ketiak daun. Nah, adanya nodus yang ditunjukkan dengan tunas. Nodus itu adalah tempat melekatnya daun pada batang. Nah, pada kentang itu lama-lama kan muncul seperti daun di kentang tersebut. Berarti bisa diasumsikan bahwa kentang yang kita lihat seperti umbi-umbian itu sebenarnya adalah modifikasi dari struktur batang. Itu buktinya. Nah, batangnya tadi memang benar menyimpan cadangan makanan, tetapi bukti dia umbi tersebut sebenarnya adalah batang karena adanya nodus yang ditunjukkan dengan tunas. Nah, itu dia. D, adanya akar yang tumbuh. Nggak ada akar yang tumbuh di batang karena kalau dia umbi akar, baru dia tumbuh akar. Misalnya kayak wortel itu kan umbi akar. Nah, bukti dia memang wortel itu sebenarnya akar yang termodifikasi menjadi umbi-umbian. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya akar yang tumbuh di dekat umbi tadi. Tuh. Kalau sementara kalau si kentang itu adanya nodus yang ditunjukkan dengan adanya tunas yang muncul di nodus tersebut. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 31. Wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Al-A'raf 56. Sebenarnya adalah kata kuncinya adalah Allah menciptakan hewan anoa endemik Indonesia, merupakan salah satu hewan endemik. Kita harus ikut melindungi anoa agar tidak terjadi kepunahan. Dia udah endemik, tidak terjadi kepunahan karena termasuk hewan endemik. Karakteristik yang tepat sehingga anoa digolongkan sebagai spesies endemik adalah endemik itu artinya hanya ada di wilayah tertentu saja dan tidak ditemukan di belahan bumi lainnya. Hanya satu-satunya gitu. Contohnya apa? Contoh anoa. Kemudian komodo hanya ada di dunia satu-satunya di Pulau Komodo yang ada di Flores NTT. Itu dia anoa komodo. Kemudian apa lagi? Banyak. Cendrawasih cuman ada di Indonesia, endemik Indonesia. Orang utan itu cuman ada satu-satunya endemik, cuman ada di Kalimantan. Kemudian harimau Sumatera memang ada, cuman satu-satunya cuman ada di Sumatera. Itu dia. Jadi endemik itu apa sih sebenarnya? A, memiliki tanduk yang khas dan langka. No. B, hanya dapat ditemukan di daerah tertentu saja. Ya, benar. C, ditemukan dalam jumlah banyak. Enggak ada dia banyak, dia malahan hampir punah saking langkanya karena dia cuman ada satu-satunya di wilayah itu saja.
Jadi nggak boleh diburu, nggak boleh diapa-apain, dia wajib dilindungi karena statusnya adalah endanger atau hampir punah. D. Dapat ditemukan di beberapa negara. Tidak, dia tidak akan ditemukan di beberapa negara karena dia sifatnya adalah endemik, hanya ada di wilayah itu saja. Itu dia. Kita lanjut ke soal 32. Look at the picture, the Escherichia coli bacteria. Escherichia coli. The correct description of the figure for X and Y is, artinya adalah, lihat nih gambar bakteri Escherichia coli katanya. Deskripsi yang benar tentang gambar si X itu apa, si Y itu apa adalah, X itu bagian luar dari bakteri itu namanya kapsul. Sementara yang dinding selnya itu ini, dinding sel. Yang sebelah dalamnya namanya adalah membran sel. Maka jawaban yang tepat adalah capsule and membran cell. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal 33. Kata kuncinya adalah untuk adik-adik menghemat waktu. Kalau ketemu soal yang panjang dengan narasi soal yang panjang, stimulus soal yang panjang, pertanyaan sebenarnya cuma ada di bagian sini. Spirulina merupakan ganggang biru atau cyanobacteria yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam industri makanan karena spirulina dipercaya dapat memberikan beragam manfaat seperti meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan jantung, hingga meredakan gejala alergi. Banyak mengandung. Nah, dulu kakak ingat 2 tahun terakhir itu digadang-gadang namanya ada masker spirulina, tablet spirulina, dan segala macamnya itu dari spirulina karena dia digadang-gadang dipercaya atau sudah diteliti memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sebesar 55-70%-nya. Di samping dia juga ada vitamin, kemudian karbohidrat yang lain dan juga lemak. Nah, karena protein yang tinggi inilah dia punya namanya antioksidan, yang mana antioksidan bisa untuk meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan jantung, hingga meredakan gejala alergi. Maka jawaban yang tepat adalah karena dia banyak mengandung yang namanya protein. Baik, kita lanjut ke soal nomor 34. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Artinya adalah tolong menolong. Kata kuncinya tolong menolong. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan yang sesuai dengan perintah ayat tersebut di antara tolong kemudian menolong. Tolong menolonglah. Berarti ada simbiosis dong di sana. Terjadinya simbiosis. Simbiosisnya apa? A. Kompetisi. Enggak ada persaingan sama sekali dalam hal tolong menolong. B. Mutualisme. Mutualisme itu adalah keadaan saling menguntungkan. Saling menguntungkan berarti bisa dianalogikan sebagai sifat yang tolong menolong. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, predasi, itu adalah artinya memangsa. Di dalam tolong menolong tidak ada memanfaatkan atau memangsa lawan. Kalau D, komensalisme, satu diuntungkan, yang satu tidak merugi. Berarti cuman menolong saja. Tidak ada di sini tolong menolong. Berarti menolong saja. Orang yang ditolong tidak rugi, yang menolong juga tidak rugi. Orang yang ditolong itu mendapatkan keuntungan. Tapi di sini adalah tolong menolong, berarti simbiosis mutualisme, keduanya saling diuntungkan. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal nomor 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkembangbiakan tumbuhan tersebut dilakukan dengan cara ini merunduk ya. Karena bagian di sini yang merunduk kemudian tertanam di dalam tanah, dia akan tumbuh menjadi individu baru karena sudah tumbuh akar lagi di sini. Kalau kita potong, dia akan menjadi satu individu yang baru, namanya adalah merunduk. Kalau stek itu adalah menanam satu batang ini seperti singkong, kita patahkan batang singkong, kita patahkan kemudian kita masukkan ke dalam tanah, maka akan tumbuh individu baru, itu stek. Kemudian ada namanya okulasi. Okulasi itu menempel
dimana bagian yang ingin kita misalnya pada pada bunga bougainville, bunga kertas, kita mau satu pohon itu ada warna kuning dan warna putih. Kita lakukan saja dengan cara menempelkan batang yang warna putih, kita tempelkan kepada batang yang berwarna merah, maka dalam satu batang nanti akan tumbuh warna-warni menjadi merah dan putih. Kemudian mencangkok, contohnya adalah mencangkok mangga, mengikis bagian batang pada suatu pohon, kemudian kita masukkan tanah dan nutrisi-nutrisi lainnya, kita tutup, lama-kelamaan batang yang kita kikis tadi akan tumbuh akar. Nah, bagian yang ada akarnya tersebut kita potong lalu kita tanam lagi ke tanah, itu namanya mencangkok. Kalau ini adalah merunduk. Soal nomor 36, hewan di bawah ini yang halal untuk dimakan adalah: 1. Itu jangkrik halal, kedua ini belut ya, jangkrik. Ini ular nggak boleh dimakan, kemudian elang juga nggak boleh dimakan, kemudian ini ada burung boleh. Berarti yang boleh dimakan 1, 2, 4, 5. Atau kalau ada option yang membawa nomor 3 itu salah. Ini salah, ada 3, ini 3 salah. Berarti cuma ada tersisa C, 2, 4, dan 5. Berarti belut, burung, dan ulat jati atau entung. Teman-teman di Jawa mungkin pernah makan ya ulat jati, itu katanya halal untuk dimakan. Kemudian ada soal nomor 37. Berdasarkan data kualitas udara di atas, pernyataan berikut yang benar dalam menjelaskan fenomena tersebut adalah: perhatikan grafik kota A, kota B, kota C, kota D. Kita lihat saja adalah indikator bahwa udara itu sehat adalah dilihat dari jumlah oksigen, karena untuk dari nilai nitrogen itu sama semuanya 70%. Kita lihat di sini adalah perbandingan CO2 dengan O2. Kita lihat di kota A. Kota A CO2-nya sedikit, sementara oksigennya tinggi. Sementara kota B itu kota D itu paling banyak CO2-nya, tetapi oksigennya sedikit. Kota B itu juga banyak CO2-nya, kota C itu paling sedikit, nomor 2 paling sedikit CO2-nya. Kita langsung saja ke pernyataan yang benar adalah A. Kualitas udara kota A lebih baik dari kota C. Ini cuman 15%, ini 16%. Ini 5,2, ini 3,2. Udah ketemu langsung yang A. Kalau nggak percaya kita cek yang B. Kualitas udara D paling baik. Enggak. CO2-nya aja 23%. Salah. C. Kualitas udara kota B lebih baik dari kota C. Mana B? Enggak. Ini aja CO2-nya 18%. Kalau D. Kualitas udara kota C lebih baik dari kota A. Enggak. Tapi kan tadi A yang lebih bagus. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 38. Apabila petani menggunakan insektisida secara berlebihan, maka yang akan merasakan dampak langsung pada rantai makanan adalah insektisida, berarti insekta, serangga. Kelompok seranggaan biasanya ada di jangkrik, berarti yang merasakan jangkrik ini belalang. Berarti yang merasakan langsung adalah si belalangnya. Kemudian 39, jumlah kromosom sel ovum manusia adalah 22 autosom dan 1 kromosom X. Sebenarnya jumlah kromosom sel ovum manusia adalah 22 autosom dan 1 kromosom X. Nah, jadi gini, manusia itu punya 46 pasang 46 kromosom, di mana gamet atau sel kelamin itu memiliki setengah dari kromosom. Berarti ada 23. 23 itu jabarannya yang mana? 22-nya autosom dan satunya baru kromosom X untuk yang perempuan. Berarti yang untuk laki-laki nanti kromosom Y, X atau Y sama aja. Makanya cara mengisinya adalah 22 autosom dan 1 kromosom X. Itu dia artinya.
Soal terakhir nomor 40. Gambar di bawah merupakan bagian tubuh hewan. A. Burung, B. Sapi, C. Babi, D. Gajah. Maka jawabannya adalah kelompok aves atau burung. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, adik-adik, itu dia pembahasan soal provinsi untuk soal bagian biologinya ya, dari soal nomor 21 sampai ke 40 pada mata uji KSM tahun 2023 kemarin untuk tingkat provinsi MI IPA. Baik adik-adik, selamat berjuang untuk KSM tahun 2024 ini. Semoga soal-soal yang dibahas di sini materinya banyak keluar dan mungkin bagi yang beruntung atau peruntungan tahun 2024 ini bisa saja beberapa soalnya ada yang mirip, semoga saja. Tapi kalaupun tidak mirip 100%, minimal materi-materi soalnya diangkat lagi ke soal tahun 2024 ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Neni Damai. Adik-adik juga bisa memberikan di sini untuk super thanks-nya untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.